Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja. Nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, terus kamu pesen, Pak, aku gaekno patung gajah, mesti muni sanggup. Tak muni, Pak, gaekno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah. Oke. Tapi Pak, aku gaekno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk. Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin terus seberapa juga? Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya, terus seberapa juga? Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kumannya seberapa? Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang, wow dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Makanya terus. Lah ini saya tahadus binemat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur. Itu sama-sama jagongan itu, saya itu tidak pati sering digigit, namun ya digigit tidak sesering sampean, itu jelas. Terus saya tanya, Gus punya doa apa, kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang, karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk. Jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya itu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu. Kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata tadi nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur. Telurnya juga detail lagi. Ini disebut inna woha la istahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Ini memang salate yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang nggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat nggih? Fi nikahin wahid nggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga agak boleh menikahi ponaan plus buliknya, baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampai mengumpulkan cucu dan mbahnya fi nikahin wahid juga enggak boleh. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u bainal ukhtaini ila ma qad sal, ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u bainal ukhtain, termasuk mengumpulkan cucu dan mbahnya. Karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras, itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata mbahnya kan umur 70 tahun, cucunya umur 17 tahun. Kebayang nggak kamu nikahi sehingga adik kan boleh bareng, mesti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan ya sarap tuh. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad datiha. Paham juga maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum, tapi ba'dul amsilah. Fa'innal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di, karena orang kalau punya akal diisyaroi sebagian sudah paham. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya, tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Qur'ane ra ono ya wis. Nang Quran ra ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qur'ane. Sing ra ono iku tekem ora Qur'ane, kok aneh-aneh kowe.
Itu kan sama. Terus sampean misalnya tadi jam 09.00 Ramadan tambah udzurin syariyin terus mangan mie rokokan, itu kan melecehkan Ramadan biguri udzurin syariyin, karena melecehkan hurmata Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang tapi Nabi hanya bilang masalah jima fi nahar Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah, sama dengan makan. Ini cara madzhab Maliki, tapi kita alhamdulillah madzhab Syafi'i. Ya itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa ta'na. Nah, itu. Tapi saya sendiri dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat Syafi'iyah, sangat-sangat Syafi'iyah. Dalam banyak hal sangat-sangat Syafi'iyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya Maliki. Nah, itu kan kalau sampean tanya kenapa gitu, ya hikmahnya baca banyak saja. Karena yang Syafi'i itu ya karena bacanya hanya Syafi'i, itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Jadi itu beda, ada apa itu namanya, ada fanatik, itu keterbatasan. Itu beda sekali. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya itu termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Muqaddimahnya begini, wan nasu sinfani min awalil amri, wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua, al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli kitab. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada, semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh, kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhotobnya tuh orang kafir, jelas kuliah ayuhal kafir. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam, dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir, ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitabi ubudu, mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi Quran. Yaitu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi, berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin, kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Ja'a Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya tidak Bakar. Karena Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun, pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu, tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi, kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti, gak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini itu disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini itu fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa? Makam mereka, artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Pun. Kalau Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Ini gua Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita setelah dia alhamdulillah macam-macam awalu ma'anab tadi saat terusnya, terus dia bilang wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib.
Sak terus ya wabatu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmu Syaibatul Hamdi Khumitat khisaluhus saniyah sak terus Ibnu Qusayn sak terus Sumiyya bi Qusay li taqasi fi biladi qudu'atal qasiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu, kamu itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab. Orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Yang Nabi itu normalnya orang Israel, yaitu turunan Yahudi, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayyinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah, itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab, karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu saking gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak. Kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan nggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan kas, macam-macam lah kan. Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya aja'alal alihata ilahau wahida. Masa Tuhan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya. Kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama, karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab, bisa wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ada yang wal musyrikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka sampai ada bayyinah. Bayyinah itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar karena kami itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini Anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin. Urusan kita banyak, satu Tuhan enggak mungkin. Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak kan, banyak punya Lata, Uzza, Hubal. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu? Kalau majikannya banyak, itu perintahnya beda-beda, seleranya beda. Semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak, seleranya beda-beda. Kamu bingung nggak? Wah ya bingung, ya sudahlah mat satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatona, punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak, yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan kalau hanya satu majikan, apakah sama? Mereka jawab tidak sama, enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu, harusnya satu. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini khitab ke kafir. Kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang musyrik. Nah sekarang tidak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang berdebat mereka itu tidak goblok meneh. Waduh. Makanya sama tidak usah ketularan goblok sing pun sing wis goblok ora usah ditambahi mun kathah dan ini pun niku. Ya karena kita ngaji jelas Qur'annya kan lam yakunil ladzina kafaru itu masih ada min lil bayaniyah atau min li bayanil jinsi. Kafaru itu sopo? Siji min ahlil kitab, 2 kafaru sing wal musyrikin. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu
sufam. Nah, ketika Nabi menjelaskan asal usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail, Ismail jelas putra Nabi Ibrahim, mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Ya jadi saya kira demikian, nanti kan akhirnya jam pinten teman. Oh, niki jam pinten istiwa. Nggih, terus saya pikir niku nggih. Kalau misalnya tadi ada tanya jawab, ya tanya jawab carane ngalim saja kan. Itu lebih realistis. Karena kalau sampean iskal, misalnya saya iskal dengan ini kan malah membingungkan. Kalau kamu terkenal pinter, iskal kita goblok ya. Nah wis pinter kok iskal itu, jadi saya niru ilmunya Abu Nawas. Abu Nawas tidak bisa pidato, nggak bisa pidato. Suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu. Hei para hadirin, kamu pinter apa goblok? Nah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok juga ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau ngambil wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya beliau itu orang soleh ketika era Harun Ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu, makanya ini cerita anekdot. Jadi riwayatnya nggak jelas tapi lucunya jelas. Jadi itu. Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Adiknya itu mau iso omong tok. Abu Nawas mau pinter molak-malik omong, kan masyhur itu dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu tok. Kok nggak mau terbang-terbang? Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun Ar-Rasyid. Siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun? Harun Ar-Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong. Memangnya bohong tenang. Makanya ini anekdot, hanya guyonan. Harun Ar-Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Tit menang dia karena jumlahnya. Bahkan Harun Ar-Rasyid itu datang ke kemahnya dia. Karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak tit jam 12. Harun Ar-Rasyid pikirannya santri ya guys, sugoi jajan mesti teko, pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda, jenenge ana kebakaran pasti datang. Wis dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pinter sekali, dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah saya lagi tren meyakini bumi flat nih, yo kacau nih. Mau gara-gara penjelasan sing sepihak. Ini wong nganggur. Lah wong ilmuwan kok sentimennya perkara wedi duit. Enggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas ora paham karena dia memang enggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Terus minta tolong sama Abu Nawas, kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor, saya udah bilang larinya maling itu ke timur, kalau kejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama. Jadi, akhirnya profesornya ngerti, oh ngenyek tuh. Kira itu. Jadi, nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa? Jelimet, ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan daraba wa masalah rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini. Ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, "Ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah. Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Mbok ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Nyamuk. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahi ayyadriba napa masalam ma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udatan fama faqaha. Entah itu nyamuk, fama faqaha atau yang di atasnya nyamuk. Maksudnya di atasnya itu filkillah atau fisighor atau yang di atas nyamuk. Yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja. Enggak usah bikin nyawa, enggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, terus kamu pesen, "Pak, aku gaekno patung gajah." Mesti muni sanggup. Tak muni, "Pak, gaekno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah." Oke. Tapi, "Pak, aku gaekno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk." Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin terus seberapa juga? Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya terus seberapa juga? Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kumannya seberapa? Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang, "Wow, dinosaurus, jerapah." Seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Makanya terus. Lah ini saya tahadus binemat. Istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur. Itu sama-sama jagongan itu saya itu tidak pati sering digigit. Namun ya digigit tidak sesering sampean itu jelas. Terus saya tanya, "Gus punya doa apa? Kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk?" Saya bilang karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk. Jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya itu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu. Kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata tadi nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur. Telurnya juga detail lagi. Ini disebut innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak seneng mikir, kok terima nyamuk itu. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja ini. Saya punya temen sakit. Kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja. Apa itu makan atau minum? Kalau orang nggak minum nggak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan 5 hari bisa mati sama. Tapi kita karena ngakan itu hal yang biasa, nak duit iso utang, terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen, sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah mengatakan jong kowe kulu minta ibadi marusangnakum, kamu makanlah. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul.
Tapi kalau Anda cara berpikir gini, hanya cari horo ibal ilmu yang aneh, yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Quranul Karim. Ya saya kira demikian. Terus saya pikir tidak etis ya, karena ini Jumat nanti. Sing biasa itikaf nanti terganggu. Nanti saya ada ke problem. Ya kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya, karena ini zaman akhir, saya memang butuh sekali. Kenapa saya mau datang? Satu, hormat Kiai Hanan. Dua, saya memang ingin banyak mufassir lagi. Jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir. Itu musibah besar itu. Masalah besar itu. Ya pokoknya saya mohon lah. Ya setidaknya gitu. Misalnya orang kafir, kamu cari saja orang kafir. Ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang mustakman. Lalu dalam tarikh ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab. Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitabun. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiah kholiso, yang tidak, itu kan beda-beda di fikih. Boleh nikahnya ndak, khilu dhabihatihim atau tidak, itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji Mbah Mun Muslim ya kilatan. Tapi saya ngapalkan sama Gus Ibab. Gus Ibab putrane Mbah Mun, dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah. Tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang, karena ya itu beda. Kita selalu Rabbi zidni apa? Ilma. Misalnya begini contoh ya, contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqula lahu qaulal layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qaulal layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qaulal layyinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi. Juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz, corong Jawa Kemelinti, datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk zuriyahnya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak, namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan, misalnya ada tamu Raja Salman, katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat. Karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si ustadz tadi datang begini, saya itu masih hafal teksnya. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fi nafsika alayya syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an. Saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Makanya terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh. Kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama Anda karena Anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layyinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Tidak wae Fir'aun wajib sopan, tidak wae aku ora sopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar, bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun, dan Musa dan Harun diharuskan qaulal layyinan. Tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae qaulan layyinan, apa maneh dakwai podo-podo mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Ya saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator.